Ya, kali ini saya akan memberi menceritakan pengalaman saya wawancara TKM lanjutan ya. Jadi TKM lanjutan ini program dari Kemenaker yang bekerja sama dengan balai kerja apa gitu ya. Saya lupa. Kemudian untuk TKM lanjutan ini adalah lanjutan dari program TKMP. Jadi sebelum ke TKML biasanya harus lolos TKMP. Apa itu TKMP atau TKML? Kalau TKMP itu bantuan usaha senilai 5 juta yang diberikan kepada orang yang mengajukan. Kemudian untuk prosedurnya itu berbeda dengan TKML. Kalau TKMP itu setahu saya online semua ya, jadi tidak perlu datang ke lokasi atau ke dinas tenaga kerjaan juga tidak perlu. Kemudian kalau TKML itu adalah bantuan usaha untuk kelanjutan ya. Jadi nilainya kalau nggak salah 15 juta. Dan ini kalau lolos TKML ini harus offline ya. Jadi harus berangkat ke Bandung. Jadi tidak online seperti TKMP tapi harus datang ke Bandung untuk pelatihan selama 4 hari kalau nggak salah. Lah wawancara, sebelum ke wawancara kemarin itu harus daftar dulu di webnya, yaitu webnya itu BizHub ya, BIZHUB. Jadi daftarnya di situ, nanti melengkapi berkas ya, berkasnya cukup banyak, mungkin bisa di video terpisah ya. Kemudian kali ini saya akan membagikan wawancaranya, apa saja yang ditanyakan ketika wawancara TKML. Yang pertama, setelah kamu daftar di terus kemudian menunggu undangan wawancara. Kemudian kalau sudah ada undangan wawancara seperti ini, nah ini dari PKK Kemenaker RI yang centang biru ya. Jadi ini sudah pasti resmi dari Kemenaker. Kemudian undangan disertakan ini. Kebetulan ini nama saya. Kemudian ini terus ini ID dan seterusnya. Kemudian apa yang harus disiapkan ini harus pakai Zoom ya. Jadi wawancaranya lewat Zoom tidak offline datang ke sana. Terus ini diharapkan hadir 30 menit sebelum sesi dan nama peserta dan seterusnya. Kita lanjut. Kemudian dokumen yang perlu dipersiapkan itu ada ini ya untuk persiapan wawancara. Yang pertama itu ada surat pernyataan. Nah, itu biasanya kalau daftar di Bishub ini pasti pakai surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan harusnya sudah ada ya. Jadi tinggal mencari dan menyiapkan. Kemudian surat permohonan juga ada di Bishub, kemudian profil usaha, NIB, BMC, KTP dan slip gaji karyawan. Nah, KTP dan slip gaji karyawan ini kalau bisa KTP-nya asli boleh, itu malah lebih bagus. Kalau nggak ada, cukup fotokopi nggak apa-apa. Kalau nggak ada fotokopi dan nggak ada aslinya, cukup difoto pakai HP juga boleh. Kemudian pencatatan keuangan bisa arus kas ya, arus kas usahanya. Kemudian yang terakhir sertifikat workshop kewirausahaan bagi pendaftar. Nah ini nggak perlu kalau kalian daftarnya bukan lewat jalur kewirausahaan. Jadi kemarin saya karena tidak lewat jalur kewirausahaan, jadi nggak perlu melampirkan ini. Nah kemudian di undangan PDF-nya tadi itu isinya ini. Jadi eh, list nama-nama yang lolos. Nah, ini sudah ada tanggalnya, tanggal berapa? Ini kemarin ya. Ini saya buat video tanggal 23 Juni. Jadi ini sudah 2 hari yang lalu. Ini waktu pelaksanaannya ya. Jadi cukup lama ya karena beda dengan wawancara TKMP. Kalau TKMP itu yang pemula, TKM pemula itu
biasanya satu room itu 10 orang. Jadi langsung ditanya bergantian satu-satu 10 orang itu. Tapi kalau TKM lanjutan itu ditanyanya satu-satu. Jadi satu room, satu penanya, satu peserta. Jadi tidak ada peserta lain. Dan waktunya juga cukup lama ya ditanyanya. Estimasinya sih sekitar 15 sampai 25 menit per orang. Jadi kalau ada banyak orang ya ya lama. Kemarin saya dapat di jam 1, kemudian wawancara itu di setengah 4 kalau nggak salah. Jadi setengah 4 baru selesai wawancara. Wawancaranya cuma 15 sampai 25 menit tadi. Yang lama itu menunggu karena kan diwawancarai satu-satu, menunggu giliran. Nah, kemudian lanjut ya, untuk penamaan Zoom itu yang banyak salah itu sebenarnya kan sudah dijelaskan bahwa penamaan Zoom itu ID peserta wawancara underscore nama. Kebanyakan ada yang ditulis nama saja, ada yang ditulis ID TKM malahannya. Ini salah. Jadi jangan ID TKM yang ditulis, tapi ID peserta wawancara karena ini beda. Awal kemarin saya juga salah karena saya kira ID TKM, karena di TKMP itu yang ditulis itu ID TKM. Jadi TKM ini kemudian nama. Ternyata kalau di TKM lanjutan itu ID peserta wawancara ada sendiri. Kemudian nama underscore nama calon peserta. Jadi penamaan Zoom-nya itu seperti itu. Untuk ID meeting Zoom-nya ini ya sama passcode-nya ini saya sensor semua ya. Kemudian ini hal-hal yang ditanyakan. Yang pertama kali ditanyakan itu pasti KTP asli. Ya, kalau bisa sih harusnya KTP asli ya. Jadi saya siapkan KTP asli untuk ditunjukkan. Dan itu di TKM pemula juga sama, harus menunjukkan KTP asli. Di lanjutan juga sama. Kemudian menunjukkan berkas. Nah, berkas-berkas apa ya? Berkas-berkas yang ini tadi. Ya ini surat pernyataan, surat permohonan, profil usaha dan seterusnya. Lah kalau nggak ada surat ini gimana? Wah, itu kurang tahu saya, tapi harusnya nanti akan jadi penilaian tersendiri dari pewawancaranya. Jadi kalau saya kemarin menunjukkan surat pernyataan itu langsung dihadapkan ke kamera. Jadi enggak, setahu saya sih perkiraan enggak harus eh, terlihat jelas, tapi kemarin yang saya eh, alami itu yang ditunjukkan yang di materai. Jadi saya fullkan tampilannya, terus kemudian ditunjukkan di bagian materainya. Jadi seperti itu. Kemudian di profil usaha juga sama, saya apa ya? Tunjukkan full dulu, full satu lembar. Biasanya kan kalau kamera harus berarti dijauhkan dulu. Nah, terus setelah itu baru didekatkan. NIB juga sama dan seterusnya. Kemudian menunjukkan berkas tadi ya sudah. Terus yang selanjutnya itu menjelaskan usahanya. Jadi kemarin saya disuruh menjelaskan usahanya itu apa, bergerak di bidang apa. Terus kemudian saya jelaskan ya, kebetulan saya bergerak di bidang jasa ya. Jadi saya jelaskan kenapa memilih usaha itu, terus prospeknya gimana. Terus kemudian kapan berjalan usahanya. Jadi setahu saya kalau nggak salah itu, saya ya bisa dikoreksi ya kalau salah. Setahu saya itu kalau lebih dari 1 tahun nggak bisa daftar program ini di tahun ini ya. Kalau tahun kemarin kayaknya masih bisa. Kalau tahun ini nggak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian ditanya lagi kendala dan cara menghadapinya atau solusinya. Jadi kemarin saya juga ditanya kendala yang dialami selama usaha, terus bagaimana cara menghadapinya. Karena saya di bidang jasa ya, pasti kendalanya ya mungkin menemui beberapa macam
customer ya dengan sifat-sifat yang berbeda. Nah, itu cara menghadapinya juga berbeda-beda, seperti itu saya jelaskan kemarin seperti itu. Kemudian menunjukkan usahanya. Nah, ini saya lupa. Jadi ketika Zoom itu wajib berada di tempat usahanya. Jadi tidak boleh misalkan, tahu saya ya, kalau usahanya misalkan kemarin tuh ada usahanya itu di sawah ya. Nah, bapaknya itu ternyata, di rumah Zoom-nya, karena kan mungkin di sawah panas ya jam 1 siang. Nah, kemudian sama, moderatornya atau host-nya yang Zoom itu dijelaskan bahwa harus di tempat usahanya. Akhirnya bapaknya itu langsung pergi ke sawah. Jadi siang-siang pergi ke sawah, Zoom-nya di sawah. Begitupun saya juga. Jadi saya juga Zoom-nya ada di tempat usaha saya sendiri. Jadi nanti harus menunjukkan usahanya. Untuk ya mungkin diverifikasi ya apakah benar-benar ada usahanya apa enggak, biasanya seperti itu. Kemudian menjelaskan kenapa daftar TKML. Jadi kenapa kemarin sih saya jelaskan, kenapa daftar TKML ya harapannya bisa mendapatkan pendanaan, dana usaha tersebut untuk pengembangan usaha saya. Ya kalian boleh menjelaskan, sesuai dengan motivasi kalian daftar TKM lanjutan ini. Kemudian menjelaskan rencana pengembangan usaha jika dapat TKML. Jadi kalau kalian dapat dana 15 juta tadi, pendanaan dari TKML, itu mau dibuat apa? Nah, seperti itu, nanti bisa kalian jelaskan. Kemudian ditanya juga, yang terakhir biasanya ditanya kesanggupan mengikuti pelatihan di Bandung selama 4 hari. Kalau nggak salah 4 hari ya, saya lupa. Tapi offline di Bandung, jadi mengikuti pelatihan di Bandung. Kemarin sebelum saya ditanya ini sih, ditanya juga kesibukannya selain usaha ada atau tidak. Kebetulan saya ada part-time. Nah, terus ditanya juga, itu kalau part-time berarti tidak bisa ditinggal. Terus saya jawab ya bisa ditinggal. Nah, maka dari itu ditanya langsung kesanggupannya mengikuti pelatihan. Kalau lolos itu sanggup apa enggak mengikuti pelatihannya offline 4 hari di Bandung. Kemudian saya jawab ya sanggup-sanggup saja. Oke, selesai. Nah, itu tadi sedikit bocoran ya pengalaman saya di wawancara TKM lanjutan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.